Mirip dengan ini terjadi pada elektrostatis. Nah, jika dua buah muatan Q1 dan Q2 berada pada jarak R, Q1 akan menarik atau menolak Q2. Bergantung kepada jenis muatannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika muatannya sejenis, akan terjadi tolak-menolak. Dan jika berlainan jenis, akan terjadi tarik-menarik. Nah, Q1 akan menarik atau menolak Q2 dengan gaya sebesar F21. Demikian juga Q2 akan menarik atau menolak Q1 dengan gaya sebesar F12. Nah, menurut hukum Coulomb, gaya elektrostatis atau gaya listrik yang terjadi antara dua benda bermuatan sebanding dengan hasil kali kedua muatan dibagi dengan kuadrat jaraknya. Sehingga hukum Coulomb ini dirumuskan sebagai F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, nilai K di sini sebagaimana kita ketahui adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Akan tetapi nilai K ini adalah khusus untuk medium udara atau terjadi tanpa medium, misalnya di ruang hampa. Kalau fenomenanya terjadi pada misalnya di dalam cairan tertentu, maka nilai K ini tidak 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat lagi, tapi nilai K ini akan dibagi dengan konstanta dielektrik dari medium tersebut. Oke? Nah, berdasarkan hukum Coulomb, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kedua benda bermuatan ini adalah sama besar dengan F, sama besar dengan F12, sama besar dengan F21. Jadi, sekalipun Q1 tidak sama dengan Q2, misalkan Q1 lebih dari Q2 atau Q2 lebih dari Q1, dan walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa benda bermuatan kecil akan tertarik atau tertolak oleh benda bermuatan besar, namun gaya listriknya selalu sama besar. Apakah dengan demikian bisa kita katakan bahwa tertariknya atau tertolaknya benda bermuatan kecil oleh benda bermuatan besar disebabkan oleh gaya listrik? Tentu hal ini juga tidak benar. Ya. Jadi yang bisa kita katakan adalah bukan gaya listrik yang menyebabkan benda bermuatan kecil akan tertarik atau tertolak oleh benda bermuatan besar. Lalu kalau begitu, apa yang menjadi penyebabnya?